Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan untuk pagi ini kita bisa bersama-sama kembali untuk berkumpul dan kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun format hari ini adalah satu format online, namun kita percaya bahwa Tuhan berjanji. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan inilah menjadi satu pelajaran bagi kita, meskipun format ini bukanlah format yang eternal. Format ini bukanlah format yang selama-lamanya akan menjadi bagian dalam pelayanan. Namun ini juga menjadi satu bagian di dalam temporary time, di dalam waktu yang begitu terbatas, kita beribadah secara online seperti ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita melawan setiap distraction, gangguan-gangguan yang dapat membawa kita disrespect, membuat kita kurang hormat terhadap ibadah, kurang hormat kepada Tuhan, dan kurang hormat kepada setiap apa yang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Kiranya setiap kita sebagai orang Kristen, kita punya rasa hormat di dalam ibadah, meskipun dalam online sekalipun. Biarlah setiap kita tetap menjaga kehormatan itu dan senantiasa menjaga setiap apa yang harus kita kerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Seperti bagaimana seorang perempuan menjaga virginity, menjaga apa yang namanya keperawanan sebelum nikah, maka itulah yang seharusnya juga menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam beribadah kepada Tuhan, kita justru harus memiliki akan disiplin untuk menjaga apa yang berharga. Maka tidak ada kompromi untuk kita belajar dari bawah untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara sekalian, kita hari ini khususnya melihat Indonesia. Indonesia sudah dijalankan PPKM darurat dari Jawa sampai Bali. Dan sampai kita melihat beberapa hari terakhir ini, kita melihat bagaimana pemerintah pun tidak bisa untuk memungkiri bagaimana PPKM darurat yang sudah berjalan ini menjadi satu masa yang sangat-sangat menyedihkan, sampai digambarkan bagaimana PPKM darurat yang sudah diberlakukan di dalam 1 minggu terakhir, semuanya ini seakan-akan tidak mengubah kondisi, justru semakin membawa akan satu dampak yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena mereka yang sudah terjangkit, terpapar, dan mereka pulang ke rumah, dan waktu mereka pulang ke rumah, mereka menularkan kepada keluarga-keluarga mereka. Maka ini juga menjadi salah satu yang maju kena, mundur kena. Tidak melakukan, tetapi pada saat sudah tidak melakukan justru terjadi. Melakukan tapi juga terjadi. Maka akhirnya ini menjadi satu keputusan-keputusan yang sangat tidak mudah yang diambil oleh pemerintah. Banyak orang hanya pusingnya adalah tentang ekonomi. Hanya mereka pusingnya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan uang di dalam masa PPKM darurat. Sudah mau tidak mau, kita melihat setiap keputusan pemerintah harus dihormati, karena mereka mengambil keputusan adalah untuk kebutuhan kita semua. Maka itulah kenapa untuk yang berada di Indonesia, hormatilah pemerintah, karena dia adalah wakil Tuhan untuk kita semua, bagaimana kita berada di dalam satu keputusan Tuhan untuk bagaimana kita dilahirkan di negara ini. Maka kita perlu berjuang untuk negara ini. Bukan dengan cara kita, tapi bagaimana kita minta kepada Tuhan, supaya kita berbagian di dalam rencana Tuhan, dimanapun sudah berada, untuk bagaimana kita bersumbangsi untuk melakukan rencana Tuhan. Dan tentu saja sebagai hamba Tuhan, saya sangat menghimbau saudara sekalian menghormati pemerintah dan juga menghormati setiap prokes yang sudah ditetapkan. Dan semuanya itu bukan karena kita takut, tetapi itu adalah karena Tuhan yang berfirman melalui kitab suci untuk menghormati orang tua, tapi juga menghormati akan apa yang namanya pemerintah. Maka pemerintah seburuk apapun, kita melihat Tuhan masih mempercayakan akan satu dalil untuk mereka memerintah.
masih ada rencana Tuhan di balik semua itu. Tentu saja kita tahu ada pemerintah yang buruk, ada pemerintah yang bobrok, tapi kita melihat mereka masih dipercayakan, berarti masih ada hal yang baik yang bisa mereka kerjakan. Tapi kalau mereka melakukan hal yang bobrok, hal yang buruk, percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam untuk menghempaskan mereka dan menghukum mereka. Kiranya Tuhan memimpin kita semua, khusus di era pandemik seperti ini, bahkan yang di Indonesia, Jawa, Bali, di dalam PPKM darurat yang direncanakan akan diperpanjang. Karena kita melihat di dalam beberapa hari terakhir, kita memantau setiap hari naiknya di Indonesia adalah bukan angka 1, 2, 3, 4, tapi kita melihat setiap harinya di seluruh Indonesia, kita melihat yang terjangkit adalah sekitar 56.000, kemarin 51.000. Dan kita melihat ini adalah angka yang sangat-sangat unimaginable. Tetapi justru ini terjadi, tetapi kita juga harus bersyukur. Kenapa? Meskipun terpaparnya orang-orang COVID-19 yang angkanya begitu tinggi, tapi kita justru juga melihat angka kesembuhan juga adalah tertinggi, bahkan tertinggi di seluruh dunia. Maka kita melihat dari setiap statistik, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, tapi kita juga melihat dari angka kesembuhan yang terjadi di Indonesia. Kita melihat bagaimana pemerintah sangat masif untuk bagaimana untuk vaksinasi dan sangat masif untuk memaksa setiap orang-orang yang tidak mau divaksin untuk harus vaksin. Saudara, ini adalah satu hal yang kita melihat pemikiran daripada pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sangat-sangat diberikan tanggung jawab. Contoh adalah karena setiap orang yang divaksin, mereka tidak mau. Akhirnya apa? Mereka diberikan akan satu keuntungan. Diberikan keuntungan apa? Saya kasih kamu beras 1 kilo, tapi kamu harus divaksin. Memang harus rugi uang untuk supaya orang lain divaksin. Tapi itu bukan untuk keuntungan diri, tapi adalah untuk keuntungan orang itu, supaya mereka tidak menjadi korban berikutnya. Maka saudara, ini menjadi satu hikmat yang harus kita sama-sama lihat. Pemerintah mungkin banyak melakukan korupsi. Kita melihat orang-orang di bawah, mereka mungkin banyak melakukan hal-hal yang sangat tidak benar. Tetapi saudara, meskipun demikian, Tuhan tidak segan-segan akan menghukum orang seperti itu. Tapi kita juga harus berdoa, kiranya pemerintah dari pusat sampai kepada bawah rakyat, mereka semua bisa diberikan oleh Tuhan akan satu takut akan Tuhan. Maka tema ketuhanan di dalam hidup seseorang sangat mempengaruhi integritas mereka semua. Maka hari ini kita akan bicara tentang Nehemia pasal 6. Di mana dalam Nehemia pasal yang ke-6, kita melihat bagaimana Nehemia bergumul dengan integriti. Bergumul dengan integritas. Bergumul dengan bagaimana dia seharusnya mengambil keputusan, apakah kompromi atau tidak kompromi. Kalau kompromi, mereka tidak punya musuh. Tapi kalau kompromi berarti dia tidak punya musuh. Kalau tidak kompromi, berarti dia harus berhadapan dengan musuh. Dan ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi keputusan yang tidak sekedar berbahaya, tapi itu adalah keputusan yang sangat-sangat membuat dia dapat fatal. Tetapi kita melihat di dalam Tuhan memimpin Nehemia. Nah, hari ini kita akan bicara tentang keberanian menghadapi akan setiap kekhawatiran. Bagaimana Nehemia dengan berani menghadapi kekhawatiran yang dia hadapi. Bagaimana kita mau belajar di dalam memahaminya. Maka saudara, saya akan mengajak saudara sekalian, mari kita membuka di dalam Nehemia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Nehemia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dan saudara, saya akan membacakan, dan saudara sekalian juga bisa membacakan dimanapun saudara berada di tempat saudara sendiri. Nehemia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok
sehingga tidak ada lagi lubang tembok. Sehingga walaupun sampai pada waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengutus utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirimkan pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirimkan seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gashmu membenarkannya, bahwa engkau dan orang Yahudi berniat untuk memberontak. Oleh sebab itu, membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau jadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tapi aku mengirimkan orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu, sehingga tak dapat diselesaikan. Tapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku tahu benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku, karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian. Sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka membuat kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah, Noaja, dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada waktu itulah para pemuka Yehuda mengirimkan banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya, karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekania bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perbuatanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat menakut-nakutkan aku. Baik, saudara, sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa dan kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita semua. Mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap hikmat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami di era pandemik ini. Kami tahu ya Tuhan, baik kami yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di China, maupun yang ada di Indonesia, khususnya di dalam global pandemik yang begitu menakutkan. Kami tahu ya Tuhan, hidup ini begitu terbatas. Namun kami percaya, kami hidup bukan untuk lemah iman, tapi kami percaya kami hidup adalah untuk kami belajar bagaimana menerima anugerah untuk memberikan kepada kami keberanian untuk menghadapi setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di depan kami. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hanya sekedar menangisi setiap kondisi. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menguatkan kami untuk kami tidak khawatir dengan apapun yang kami hadapi, karena kami tahu bahwa ini adalah peperangan rohani. Dan kami rindu ya Tuhan, di dalam setiap perjuangan hidup kami semua. Kami bukan menjadi orang-orang yang cengeng, namun kami menjadi orang-orang yang tahu
menangis boleh, tapi percaya dengan iman adalah satu-satunya yang dapat membuat kami dapat menang atas setiap situasi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Mampukan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberikan bukan sekedar hikmat bijaksana, tapi juga berikan takut akan Tuhan, sehingga hamba-Mu tidak sembarangan menyampaikan firman, sehingga hamba-Mu tidak sembarangan berkhotbah, tapi biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus menaklukkan dia, sehingga apa yang disampaikan adalah sungguh-sungguh bersumber daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, Nehemia di saat dia menjadi seorang juru minuman, raja dari Persia. Dan waktu dia mendengar bahwa Yerusalem masih belum terbangun. Kenapa? Karena di dalam kondisi yang sudah dibangun, tetapi akhirnya dihancurkan oleh musuh, sehingga rata lagi seperti tanah, sehingga akhirnya mereka tidak punya lagi akan satu keberanian untuk membangun. Namun kita melihat juru minuman ini, dengan segala kesedihan yang ada, dan waktu raja melihatnya, lalu dikatakan, apa gerangan yang membuat kamu begitu sedih? Maka disitulah dia mengatakan, masakan makam nenek moyangku dihancurkan oleh musuh, dan tidak sedihkah aku waktu semuanya itu belum terbangun kembali. Nah, saudara, maka raja memberikan akan satu pesan, yaitu pergilah dan bawalah bangsamu untuk membangun akan tembok Yerusalem, untuk membangun makam nenek moyangmu, dan biarlah semua apa yang kau kerjakan, biarlah semuanya juga dapat menunjukkan bahwa orang Yahudi, makam nenek moyang harus tetap dijaga. Maka saudara, itulah kenapa Tuhan memakai Raja Persia untuk memberikan izin kepada Nehemia untuk melakukan rencana Tuhan, yaitu membangun kembali akan Yerusalem. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bukan hanya bisa memakai orang-orang percaya, tapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk melakukan rencana Tuhan. Dan saudara, dan singkat cerita kita sudah bahas berkali-kali, yaitu bagaimana waktu Nehemia melakukan akan satu dobrakan untuk bagaimana supaya orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun di situ. Namun kita tahu, dia waktu membangun bersama-sama dengan mereka, orang-orang Yahudi, banyak orang yang tidak suka. Waktu orang mau melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, berjuang untuk rencana Tuhan, banyak orang yang tidak suka. Dan salah satunya adalah kita melihat ada banyak nama yang menjadi musuh daripada Nehemia. Siapakah mereka? Maka musuh daripada Nehemia adalah Sanbalat. Sanbalat adalah orang Amon, dan Sanbalat berasal dari timur. Lalu juga Asdod. Lalu juga ada Arab, orang Arab, dan juga ada orang Samaria. Nah, 4 musuh ini, mereka berasal dari barat, mereka berasal dari timur, ya, Asdod dari barat, Sanbalat dari timur, Arab dari selatan, Samaria dari utara. Saudara bayangkan, secara geografi, kita melihat musuh daripada Nehemia sudah sangat lengkap. Dari berbagai macam segi, dari berbagai macam arah, kita melihat bagaimana Nehemia dimusuhi dari utara, selatan, barat, dan timur. Maka ini menunjukkan betapa musuhnya dari Nehemia, musuhnya orang Yahudi waktu itu, begitu kuatnya secara geografi, dan juga begitu kuatnya di dalam secara militer. Tetapi saudara, kita melihat Nehemia dipakai Tuhan untuk tidak takut. Maka musuh-musuh yang berusaha untuk menteror, yang berusaha untuk mengecilkan hati daripada seorang juru minuman raja yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawa reformasi dan membawa orang-orang Yahudi membangun kembali Yerusalem. Orang-orang yang memusuhi satu persatu mereka gagal.
Maka setelah kita melihat dari Sanbalat, dari Asdod, dari Arab maupun dari Samaria, dari barat timur dan utara selatan, kita melihat setelah musuh gagal menteror Nehemia. Nah, tadi kita sudah baca Nehemia pasal yang ke-6, di mana sekarang mereka, para musuh ini, mereka mulai pasang jebakan kepada Nehemia. Mereka mulai berpikir bagaimana untuk supaya niat jahat mereka dapat terrealisasi untuk menghentikan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Maka kita melihat apa yang dilakukan, saudara. Yang pertama, yang dilakukan oleh musuh-musuh ini adalah apa? Pertama, mereka mengadakan satu ajakan. Yaitu apa? Yaitu mereka mengajak, ayo Nehemia, kita bertemu. Kita dari utara, selatan, barat, dan timur akan bertemu dengan engkau. Dan ini adalah pertemuan yang besar. Ini adalah pertemuan yang penting bagimu. Dan ini adalah untuk kebaikanmu. Maka mengajak bertemu, saudara. Mengajak bertemu adalah sesuatu yang kalau kita melihat di dalam budaya hari ini, pertemuan adalah sesuatu yang bisa pertemuan yang baik, bisa juga pertemuan yang buruk. Dan mengajak bertemu seringkali dianggap sebagai satu usaha yang baik. Misalnya adalah untuk mencari win-win solution, atau mencari jalan tengah, atau mencari solusi yang bisa membuat setiap pihak tidak kehilangan 100% akan setiap keuntungan mereka. Maka seringkali win-win solution dipikirkan untuk bagaimana memperoleh sebuah solusi. Tetapi saudara, kita melihat ajakan bertemu di sini adalah satu ajakan yang bukan sekedar sesuatu cara mencari solusi. Karena apa, saudara? Karena kita melihat justru yang dikatakan oleh Nehemia adalah mereka adalah musuh yang mau mengadakan pertemuan bukan untuk cari solusi. Bukan untuk mencari akan jalan keluar. Namun pertemuan yang diadakan oleh mereka adalah sudah di dalam satu maksud adalah untuk mencelakakan Nehemia. Di pasal kedua sudah bisa melihat itu. Maka tujuannya bukan untuk supaya terjadi satu solusi yang baik, bukan untuk mencari konklusi yang baik, tapi justru pertemuan yang dengan tujuan supaya memaksa Nehemia tidak melanjutkan kembali pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, tidak melakukan kembali pembangunan rumah Tuhan, dan berusaha untuk menghentikan supaya tidak ada lagi orang-orang Yahudi yang memiliki bait suci Tuhan. Saudara, di satu sisi melakukan sebuah pertemuan itu dianggap sebagai satu friendly communication, di mana ada friendly meeting di situ. Tapi saudara, justru kita melihat yang mungkin usaha yang dibangun dengan cara yang friendly di dalam sebuah meeting, dalam sebuah rapat besar atau dalam sebuah konferensi dan sebagainya. Namun saudara, friendly meeting tidak selalu benar. Kenapa? Karena terkadang kita melihat friendly meeting juga bisa menjadi hypocrite meeting. Saudara, pertemuan bisa saja melakukan sesuatu yang benar, tapi tidak selalu bahwa pertemuan yang mungkin begitu friendly tersebut adalah sesuatu yang secara standar adalah sungguh-sungguh mencari apa yang benar. Saudara, kita melihat hypocrite meeting seringkali terjadi, saudara. Kita melihat bagaimana hypocrite meeting terjadi misalnya antara negara dengan negara. Kita melihat hypocrite meeting banyak terjadi adalah di antara orang yang berpangkat tinggi dengan orang yang sesamanya berpangkat tinggi. Dan hypocrite meeting seringkali adalah terjadi pada saat kita melihat orang yang berbisnis, di mana mereka sudah punya bisnis dan mereka mungkin membangun kerjasama, friendship, relationship, tetapi justru relationship yang dibangun, mutual fellowship yang dibangun, semuanya di dalam satu skenario di baliknya
adalah ide-ide jahat, niat-niat jahat, dan sebagainya. Nah, saudara, maka kita melihat inilah yang menjadi satu barometer Nehemia melihat ada apa dengan friendly meeting ini? Ada apa dengan pertemuan ini? Yang kelihatannya sangat-sangat baik untuk mencari solusi, yang kelihatannya sangat-sangat baik untuk mencari win-win solution. Tetapi justru kita melihat yang dilakukan oleh mereka adalah mereka mungkin memakai cara yang sangat friendly untuk mengadakan sebuah komunikasi, melakukan sebuah meeting bersama, namun di balik setiap pikiran mereka, mereka punya cara berpikir yang berbeda dengan cara tersebut. Jadi kalau kita pakai bahasa yang lebih tepat adalah ada double standard di situ. Di satu sisi mau membangun sebuah mutual fellowship, di satu sisi mau membangun mutual relationship, tapi di balik relationship yang akan dibangun itu, mereka punya niat jahat untuk bagaimana untuk menyerang, menghabisi, dan juga untuk meniadakan akan pembangunan rumah Tuhan tersebut. Maka double standard itu bukan by accident. Kita percaya double standard bisa terjadi kenapa? Karena by habit, atau lebih dalam lagi adalah by their heart, adalah dari hatinya. Kenapa? Karena hatinya nggak mencintai Tuhan. Hatinya tidak mencintai pekerjaan Tuhan. Hatinya tidak peduli dengan rencana Tuhan. Maka pada saat kita melihat Nehemia kenapa membangun rumah Tuhan, kenapa membangun akan tembok Yerusalem, Nehemia melakukannya karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Sedangkan Asdod, Sanbalat, orang Arab dan orang Samaria, dari barat, timur, utara, dan selatan, kita melihat mereka melakukannya atas dasar apa? Mereka pasang akan satu jebakan ini dengan double standard adalah karena mereka sudah punya misi bahwa dia harus menghancurkan orang Yahudi. Punya akan satu visi juga bahwa mereka harus menghancurkan akan kerajaan khususnya atau orang-orang Yahudi. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang kalau kita melihat dalam kitab suci, inilah yang dihadapi oleh Yesus pada saat Yesus berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Orang-orang Farisi meminta pengajaran kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, di balik setiap pengajaran yang ditanyakan, di balik setiap ungkapan yang di-sharingkan kepada Yesus, apakah semuanya adalah jujur mereka mau mencari kebenaran? Jujur mereka mau mencari solusi? Jujur mereka mau mencari jalan keluar? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena justru kita melihat catatan-catatan yang ada, orang-orang Farisi adalah mau bertanya, mau meminta pengajaran dari Yesus, adalah untuk mencari apa yang tidak beres. Untuk mencari apa yang menjadi kelemahan dari Yesus. Untuk apa? Untuk mencobai Yesus dan untuk coba mencari jalan menghancurkan Yesus. Saudara, maka itulah kenapa kita melihat Nehemia waktu melihat Sanbalat, Asdod, Arab, dan Samaria. Mereka mungkin secara geografi, secara militeri mereka kuat luar biasa. Tapi kita melihat juru minuman ini tidak takut. Dia justru mengatakan bahwa apa? Aku tidak akan bertemu dengan engkau. Mungkin orang bilang sombong luar biasa. Kenapa dia menolak untuk bertemu? Bukankah inilah friendly meeting? Inilah pertemuan yang sangat bersahabat. Saudara, kita melihat banyak sekali pertemuan-pertemuan antar satu negara dengan negara yang lain. Misalnya kita melihat Israel bertemu dengan Turki. Waktu kita melihat Palestina bertemu dengan Israel. Lalu kita juga melihat bagaimana negara-negara yang bersengketa dan sebagainya bertemu. Misalnya secara ekonomi bertemu di Davos atau bertemu di Jenewa dan sebagainya. Kita melihat banyak yang namanya pertemuan. Tapi kenapa harus ada pertemuan? Kenapa ada G20? Kenapa ada BRICS? Kenapa juga ada pertemuan-pertemuan misalnya OPEC dan sebagainya? Semua adalah pertemuan-pertemuan antar bangsa yang kita melihat kelihatannya mereka cari solusi.
Tapi sungguhkah mereka mencari solusi? Kita percaya ada yang di dalam hati mereka. Mereka bukan sekedar cari solusi, tapi mereka juga mau cari celah. Saudara, kita melihat sampai hari ini, di dalam hubungan Indonesia dengan China, kita melihat hubungan Indonesia dengan China, kita percaya bahwa China di satu sisi mereka melakukan bantuan, mengirimkan Sinovac, mengirimkan segala sesuatu. Tapi tahukah saudara, di balik semuanya itu banyak sekali, di balik kebaikan itu pun ada satu kompromi yang akhirnya mau tidak mau membuat Indonesia harus berpikir keras. Contohnya misalnya, kita melihat di Indonesia, China dengan Indonesia. Apa yang menjadi masalah terbesar? Saudara, kita melihat salah satunya adalah garis batas antara China dengan Indonesia di dalam konflik Laut Cina Selatan. Nah, kita melihat itu adalah satu fakta yang ada yang tidak pernah terselesaikan. Kenapa? Indonesia menjaga kedaulatannya, lalu kita melihat juga China juga menjaga kedaulatannya. Padahal Indonesia waktu menyatakan kedaulatannya sudah disetujui khususnya oleh dunia internasional bahwa benar itu adalah teritorial Indonesia. Namun kita melihat China meskipun tahu bahwa ini adalah satu hal yang diakui oleh dunia bahwa itu wilayah Indonesia, tetapi tidak secara sejarah, secara global di dalam negara China di masa lampau. Maka kita melihat orang China, pemerintah China, mereka memegang standar yang berbeda. Yang satu memegang standar dunia global, tapi yang satu memegang histori sebagai negara besar. Saudara, saya sangat kaget luar biasa. Mereka sampai hari ini pun tidak kompromi. Sayangnya, pertanyaannya adalah, apakah orang yang tidak kompromi pasti benar? Apakah orang yang kompromi pasti salah? Nah, ini juga harus dengan hikmat bijaksana kembali kepada Tuhan. Jika tidak, saudara, orang yang tidak kompromi akan selalu kita anggap benar. Itu juga adalah sesuatu pembodohan. Kenapa? Karena juga banyak orang-orang yang tidak kompromi, tetapi justru menunjukkan kebodohannya sendiri. Contohnya kita melihat orang-orang seperti ISIS, seperti orang-orang teroris-teroris, di mana mereka tidak kompromi, saudara. Mereka percaya bahwa apa yang diterima, wahyu yang diterima oleh Tuhan mereka, itu adalah sesuatu yang tidak diganggu-gugat. Maka kalau ada orang kafir, bunuh. Maka bagi mereka itu adalah satu hal yang benar. Dan mereka tidak kompromi dengan semuanya itu. Mereka tetap membunuh orang-orang kafir. Nah, saudara, satu sisi kita melihat kompromi, tidak kompromi. Atas standar apa semuanya itu bisa menjadi benar. Maka sudah segala sesuatu jika tidak ada hati yang takut akan Tuhan dengan benar, maka semua akan kacau luar biasa. Di mana orang kompromi justru dianggap sebagai orang yang pasti benar, dan orang yang tidak kompromi dianggap sebagai orang yang salah, atau juga orang yang tidak kompromi justru adalah orang benar, justru yang tidak yang kompromi justru dianggap orang salah. Kita melihat semua takabur semuanya. Tetapi saudara, double standard is not right. Kita melihat Yesus mengajarkan bahwa hidup sebagai orang percaya must be only by one standard. Dan ini pun kita melihat Nehemia. Kenapa Nehemia tidak mau bertemu? Sombongkah? Tidak. Apakah dia sangat-sangat arogan? Tidak. Tapi kita melihat Nehemia, kenapa dia tidak mau bertemu? Bukan karena dia penakut, bukan karena dia pengecut, tapi adalah karena dia tahu bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang tidak sehat. Pertemuan ini bukanlah pertemuan suci, dan pertemuan ini bukan diinisiatifkan dari Tuhan. Maka saudara, itulah kenapa Nehemia tidak mau bertemu, tapi dia mengirimkan utusan dan memberikan jawaban yang dia berikan. Dan sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Kita melihat jawaban yang sama diberikan oleh siapa? Jawaban yang sama diberikan oleh Nehemia melalui utusannya bahwa aku tidak akan pergi. Saudara, mungkin kita melihat kenapa demikian. Tadi kita melihat
kemungkinan terbesar adalah karena pertama, pertemuan tersebut adalah hypocrite meeting. Adalah karena pertemuan yang sangat-sangat munafik. Maka bagi Nehemia, pertemuan munafik tidak perlu dihadiri. Pertemuan munafik itu tidak worth it. Pertemuan munafik itulah pertemuan yang sangat tidak sehat. Maka pertemuan munafik lebih baik tidak perlu di-attend, tidak perlu didatangi. Kedua, saudara, kenapa bisa Nehemia tidak mau untuk menemui? Saudara, kita percaya bahwa di dalam budaya, khususnya budaya Yahudi, orang Yahudi percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di seluruh muka bumi ini tidak bisa lepas daripada izin Tuhan. Dan Tuhan pada saat mengizinkan semuanya terjadi, Tuhan pasti memberikan direction bagaimana segala sesuatu yang terjadi itu tetap menjadi sesuatu yang diperjuangkan atau tidak. Contoh, misalnya Ayub adalah orang benar, tapi Ayub mengalami akan satu musibah yang begitu luar biasa. Dan waktu dia mengalami musibah yang luar biasa, dia menerima begitu banyak akan masukan daripada murid teman-teman dia. Teman-temannya dia memberikan akan satu penafsiran demi penafsiran. Kamu pasti punya dosa sehingga kamu mengalami musibah ini. Kamu pasti menyimpan sesuatu sehingga kamu akhirnya mengalami musibah ini. Saudara coba bayangkan, pada saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Contoh adalah kita melihat Ayub. Ayub kehilangan anak-anaknya. Saudara, bagi satu keluarga, anak itu penting luar biasa. Anak adalah sesuatu yang sangat berharga. Di saat anak-anaknya mati, berarti anak lebih dari satu, saudara. Maka anak-anaknya mati. Sudah kita percaya bahwa satu keluarga di saat kehilangan anak-anaknya, maka di situ kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat yang dialami. Dan waktu mengalami sesuatu yang berat seperti itu, saudara, waktu yang lain berkata, mengapa kamu mengalami musibah ini? Pernahkah kau berpikir? Jangan-jangan kau punya something yang kamu hidden, something yang kamu hide, something yang kamu sembunyikan. Dosamu. Saudara, Ayub pun berani berkata, Tuhan, tunjukkan kepada saya, tolong, apa dosaku padamu. Kita melihat itu bukan karena dia lemah iman, tapi dia ingin tahu bahwa apa yang menyebabkan aku harus mengalami musibah seperti ini. Tetapi kita melihat justru dia tetap tidak kehilangan imannya. Dia tetap single heart. Dia tidak ada yang namanya double standard. Dia mengalami musibah, seberat apapun hartanya habis, karyawannya habis, uangnya habis, bahkan anak-anaknya habis, tinggal istrinya yang akhirnya mengatakan, kamu itu orang gila, masih doa kepada Tuhan. Kamu tahu, kamu sudah kehabisan semua ini, kamu masih berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya yang dilakukan oleh Ayub apa? Kamu juga perempuan gila. Tuhan sudah kasih semuanya. Sekarang kamu suruh aku mengutuk Tuhanku. Gila kamu. Sudah, kondisi seperti ini kenapa bisa sinkronis? Kenapa Ayub tidak menyangkal imannya? Sudah kehilangan harta, sudah kehilangan anak, sudah kehilangan bisnis, sudah kehilangan kehidupan pribadinya. Semua sudah hilang. Hari ini pun kalau kita bertanya dalam era pandemik ini, kalau seorang yang kita kasih meninggal dunia, dan kita langsung disconnected dengan semuanya itu, saudara, saya percaya saudara pasti akan terganggu dengan segala hal, dan mungkin saudara bisa akhirnya berpindah standar. Ataupun saudara mengambil jalan aman, yaitu melakukan double standard. Bilang percaya Tuhan, tapi akhirnya kita kelakuan tidak percaya Tuhan. Atau kita dalam kelakuan kelihatannya percaya Tuhan, tapi hati nggak percaya pada Tuhan. Disconnected, dan akhirnya menjadi double standard. Tapi saudara, Ayub justru tidak disconnected. Dia tidak menjadi double standard. Yang dia lakukan adalah dia tetap dengan single heart. Untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam Greka kuno, khususnya dalam Yunani kuno, filsafat dari seorang bernama Plato atau juga oleh Aristoteles
Dua orang ini percaya bahwa hidup itu ada yang namanya akrasia. Apa sih akrasia itu? Akrasia itu adalah lack of mastering. Di mana dalam kehidupan kita seringkali kita bisa kenapa mengalami disconnected? Kenapa kita mengalami akan satu kehidupan yang tidak integritas atau tidak nyambung istilahnya. Misalnya jadi orang Kristen tapi kehidupannya nggak kayak orang Kristen. Nah pertanyaan kenapa bisa seperti itu adalah kalau kita melihat dari jawaban orang filsafat, khususnya filsafat Yunani kuno, mereka akan menjawab adalah karena engkau mengalami lack of mastering atau akrasia. Lack of mastering berarti kita mengalami sebuah kerusakan, kita mengalami kekurangan, kita mengalami akan satu kefatalan di dalam kita mastering itu apa ya? Tapi tepatnya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita. Siapa tuan, siapa budak tidak jelas. Siapa bos, siapa hamba tidak jelas. Kita adalah manusia, tapi kita maunya jadi Tuhan. Tuhan justru bukan diperlakukan seperti Tuhan, tapi Tuhan diperlakukan sebagai manusia. Nah, inilah yang menjadi satu lack of mastery. Nah, Saudara, Alkitab mengatakan bahwa apakah kita adalah anak-anak Tuhan, dan meskipun mengalami musuh dari utara, selatan, barat, timur sekalipun, kita tetap memiliki sebuah hati yang takut akan Tuhan. Nah, Saudara, kalau kita melihat Nehemia justru dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa desakan yang mereka lakukan untuk bertemu adalah desakan yang jahat. Kalau sudah melihat di dalam ayat yang keempat, berarti kita bisa melihat bagaimana dia mengajak bertemu bukan 1 kali, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Dan bahkan yang kelima kali kita melihat bagaimana mereka membawa surat kaleng. Mereka membawa surat yang isinya fitnah. Membawa surat yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah revolusi. Kenapa? Juru minuman raja ini mau jadi raja. Juru minuman raja ini justru memperalat orang-orang Yahudi untuk membangun kerajaan sendiri dan membangun satu peradaban sendiri. Dan dengan dia menjadi raja dari semuanya. Saudara, kita melihat ini membuat Nehemia terpojok luar biasa dengan fitnah, terpojok dengan maksud jahat. Dan bahkan kita juga melihat ayat 10 sampai 14 di mana kita melihat Nehemia disuruh mendengarkan nabi-nabi palsu yang berkata. Nabi-nabi palsu yang berusaha untuk memberikan peringatan yang coba kamu harus dengar Nehemia. Nehemia, kamu cuma juru bicara, cuma juru minuman raja. Kamu bukan nabi. Nah, sekarang nabi yang muncul di situ adalah nabi-nabi yang mau bicara tentang nubuat apa yang akan terjadi. Dan nubuat-nubuat yang dibicarakan oleh nabi-nabi itu justru adalah nubuat-nubuat yang palsu. Nubuat-nubuat yang dibicarakan semua adalah nubuat-nubuat yang sangat jahat. Kenapa? Isinya apa? Isinya adalah tentang revolusi. Isinya adalah tentang Nehemia mau jadi raja. Dan juga tentang nubuat bahwa Nehemia akan dibunuh. Maka karena Nehemia akan dibunuh, maka dia suruh Nehemia bersembunyi di bait suci. Nah, saudara, kelihatannya so fine, so friendly, so good. Tapi kenapa Nehemia justru juga tidak terima dengan semua nubuat-nubuat itu? Kenapa? Karena Nehemia tahu, pertama, bahwa setiap nubuat-nubuat yang dibicarakan itu palsu. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Surah bait suci itu ada ruang kudus, ruang maha kudus. Dan di dalam bait suci yang boleh masuk, khususnya di dalam ruang-ruang kudus dan ruang maha kudus, itu tidak boleh sembarangan orang untuk berkumpul di situ. Maka ruang maha kudus itu hanya imam yang boleh masuk. Ruang kudus itu adalah orang-orang kaum Lewi yang boleh masuk. Nah, pertanyaannya,
Nehemia itu bukan imam. Dia juru minuman raja. Maka disuruh masuk ke bait suci, lalu bersembunyi di dalam. Surah itu hanyalah tempat imam masuk. Adalah tempat orang Lewi masuk. Dan dia bukan orang yang memiliki spesifikasi atau kualifikasi untuk dapat dinubuatkan menjadi imam yang boleh bersembunyi di dalam. Berarti, jika demikian, nabi-nabi palsu sungguh-sungguh palsu. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang menjadi peraturan orang-orang Yahudi, khususnya di dalam bait suci. Maka itulah kenapa kita melihat, ini bukan arogansi. Justru Nehemia, kenapa dia tidak mau untuk kompromi dengan musuh? Kenapa dia tidak mau untuk bertemu dengan musuh? Dan bahkan tidak mengindahkan akan surat-surat teror, tidak mengindahkan akan omongan-omongan palsu, dan juga mendengarkan nubuat-nubuat dari para nabi. Adalah kenapa? Karena dia bukan arogan, tapi Nehemia setia kepada firman Tuhan. Maka itulah kenapa kita hari ini kalau coba untuk bertanya, saya hari ini menjadi orang yang kompromi atau tidak kompromi? Di atas dasar apa saudara kompromi? Di atas dasar apa saudara tidak kompromi? Saudara, kalau kita tahu dasarnya, maka apa? Maka kita akan dengan pasti menjalani segala sesuatunya. Nah, kalau saudara punya akan satu standar yang legitimate, yaitu back to the Bible, maka saudara, semua yang kita lakukan akan kita lakukan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan sudah menyatakan apa yang benar, dan kita justru melakukan editing, dan kita melakukan akan satu perubahan, maka kita yang sedang berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Oke, saudara. Maka nabi-nabi tersebut memberikan akan satu nubuat-nubuat yang palsu. Kalau kita melihat Nabi Owajah dan nabi-nabi yang lain, itu berusaha untuk membangun friendship, membangun akan komunikasi dengan Nehemia, tapi justru Nehemia meng-cut off potensi untuk bertemu itu. Pertanyaannya, kenapa? Dia antisosial kah? Bukan. Karena Alkitab mencatat bagaimana pergaulan yang buruk tidak akan menghasilkan satu hal yang baik. Maka yang palsu harus sadar dia palsu. Kalau tidak, maka dia akan berlagak asli, padahal dia adalah palsu. Maka saudara, inilah yang menjadi satu hal kondisi waktu itu Nehemia menghadapinya. Menghadapi kepalsuan, menghadapi niat jahat, menghadapi terorisme, dan juga menghadapi akan satu gejolak untuk bagaimana memfitnah Nehemia untuk keluar dari rencana Tuhan. Mungkin saudara, kita mengalami hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam friendship saudara dengan teman-teman saudara, saudara di tempat kerja saudara bertemu dengan orang-orang seperti ini, atau di gereja kita bertemu dengan orang seperti ini, maupun dimanapun sudah bertemu dengan orang seperti ini. Maka sudah kita perlu belajar dari Nehemia. Bagaimana Nehemia mengajarkan? Bagaimana Nehemia menghidupi? Saudara, yang pertama, sikap Nehemia adalah pertama, totally menolak. Maka dia tidak mempertimbangkan sedikit pun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mencelakakan, bukan sekedar mencelakakan dirinya, tapi mencelakakan bangsa Yahudi dan mencelakakan akan kesaksian iman daripada orang-orang percaya. Maka Nehemia secara totally dia menolak, totally against. Nah, saudara, mungkin orang ini dianggap sombong, tetapi dianggap sombong jauh lebih aman daripada berkompromi dan meninggalkan iman. Dan apa yang menjadi kalimat dari dia? Dia mengatakan, saya tidak mau bertemu dengan kamu. Tapi ada satu alasan yang dia katakan. Kenapa saya tidak mau ketemu kamu? Kenapa saya rela dianggap arogan oleh kamu? Kenapa saya rela untuk dikucilkan oleh engkau? Kenapa? Karena
pekerjaan yang besar dari Tuhan, aku sedang melakukannya. Saudara, coba garis bawahi satu hal. Pembangunan tembok Yerusalem lebih penting daripada hypocrite meeting atau friendship meeting. Kenapa? Karena pembangunan rumah Tuhan, pembangunan tembok Yerusalem, itu adalah pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan. Sedangkan pembicaraan politik antara timur, barat, utara, selatan, itu adalah satu hypocrite meeting atau friendship meeting yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Maka sudah waktu kita melihat di sini, yang mau saya garis bawahi adalah kita jangan terlalu cepat bicara arogansi. Jangan terlalu cepat kita bicara tentang sesuatu yang negatif. Tapi coba lihat. Pekerjaan yang besar dari Tuhan. Maka kalau kita mengutamakan Tuhan menjadi utama, saudara, maka yang lain hanyalah menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 10, nomor 20, bahkan nomor 100-an, bahkan nomor ribuan. Jadi kalau God first, Tuhan yang menjadi utama, maka meeting-meeting apapun itu bisa menyusul. Hari ini kita sering kali menjadi orang-orang yang mengatakan bahwa saya nggak ke gereja, saya nggak datang dalam pertemuan. Kenapa? Karena kita punya kegiatan-kegiatan sebagainya. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa apa? Waktu Nehemia diatur untuk meeting, justru bagi dia pembangunan rumah Tuhan, pekerjaan yang besar dari Tuhan. Maka non-compromise yang besar dari Tuhan itu harus utama. Lebih penting daripada friendly meeting, lebih penting dari hypocrite meeting apalagi. Nah, saudara, maka ini menjadi satu penolakan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Nehemia, saudara. Nah, sekarang kalau kita mau menjadi orang-orang yang mau belajar dari sini, kita pernah nggak menganggap bahwa pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mungkin kita bukan dipanggil untuk membangun kembali rumah Tuhan, atau kita mungkin tidak dipanggil untuk membangun tembok Yerusalem. Mungkin kita hanya dipercayakan di dalam konteks kita adalah kita melayani Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga dedikasi kita kepada Tuhan. Tapi pernah nggak, saudara, kita menganggap pelayanan gereja Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, ini adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Kalau kita sebagai orang percaya sudah tidak menganggap pelayanan yang Tuhan percayakan adalah pekerjaan Tuhan yang besar, maka kita akan menjadi orang yang gampang sekali ditarik sana-sini untuk hanya sekedar friendly meeting. Akhirnya yang tidak terlalu penting menjadi sesuatu yang kita sibuk luar biasa, tapi di dalam pekerjaan yang besar dari Tuhan, kita nggak sibuk. Oh, saudara, di saat kita sudah menjadi orang yang seperti ini, kita sudah melakukan downgrading. Kita sudah mendowngrade pekerjaan yang besar dari Tuhan menjadi pekerjaan yang boleh ada, boleh tidak ada. Sedangkan friendly meeting kita utamakan sehingga dia harus ada. Sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan boleh ada, boleh tidak ada. Bukankah saudara kita harus punya guilty feeling dalam hal ini? Jika hari ini saudara punya guilty feeling itu, berarti Tuhan mau mengubah hatimu. Tuhan mau mengetuk hatimu dan berkata, bertobatlah engkau. Dan saudara, Nehemia bukan hanya sekedar menolak saja, tapi apa yang dia lakukan, saudara? Kita melihat yang dilakukan adalah dia tetap pergi. Pergi dari mana? Tetap pergi untuk tidak mengurusi hal-hal seperti itu. Tapi dia tetap berjalan. Dia tetap mengerjakan apa yang dipercayakan. Lalu aku ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang.
Ya. Dan berikutnya, aku tidak bisa datang, untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Saudara, di sini yang dilakukan oleh Nehemia yaitu apa? Saya berkata tidak, dan kedua, saya pergi daripada pertemuan ini, tidak akan ikut maksudnya. Kenapa? Karena saya harus mengutamakan apa yang harus saya lakukan, yaitu apa? Saya harus tetap bersama-sama dengan orang Yahudi. Kalau pemimpinnya pergi, maka semua bisa stop. Tapi kalau pemimpinnya di situ bersama-sama, maka mereka akan terus bersama-sama bekerja. Nah, saudara, maka dia mengutamakan bahwa Tuhan lebih penting daripada urusan semuanya itu, dan kalau dia pergi, pekerjaan akan terhenti, atau kalau dia pergi, maka musuh bisa menghancurkan mereka. Nanti kalau mereka pergi, kalau Nehemia pergi, maka orang-orang sendiri akan mengalami sebuah hal, pemimpinnya tidak bersama-sama dengan mereka, maka mereka bisa loyo iman. Dan akhirnya yang dilakukan oleh apa? Dilakukan oleh Nehemia adalah berkata, tidak, aku akan bersama-sama dengan orang Yahudi, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka, aku akan tetap bersama-sama membangun rumah Tuhan bersama-sama. Saudara, setan seringkali berusaha untuk mengalihkan pandangan kita dengan so many distractions. Dengan begitu banyak gangguan-gangguan supaya kita bisa lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, kita nggak fokus. Dan waktu kita nggak fokus, saudara, iblis seringkali tekun untuk membuat kita compromising. Tetapi Alkitab justru mengatakan, waktu Nehemia berkata no, berarti we can say no to. Waktu saudara berkata tidak, Nehemia melakukan itu. Saya pun bisa berkata tidak. Pertanyaan yang kita mungkin perlu gumulkan adalah, apa yang dapat kau katakan tidak? Apa yang bisa kau katakan tidak di dalam saudara menghadapi ini? Misalnya pada saat hari Minggu adalah hari ibadah, dan saudara berkata hari Minggu saya mau olahraga. Olahraga is good, saudara. Tapi ibadah jauh lebih penting. Maka bisa nggak dua-dua dilakukan? Bisa. Saudara beribadah, saudara bisa juga olahraga? Boleh. Saudara beribadah, saudara juga berbisnis? Boleh. Saudara beribadah, tapi saudara juga menjalankan satu tugas yang penting? Boleh. Tapi jangan tinggalkan ibadah. Karena apa, saudara? Karena itulah yang Tuhan berikan. Yang Tuhan perintahkan. Dan itu yang harus diutamakan. Saudara, kita manusia yang diberikan akal budi yang bisa mengatur segala sesuatu. Dan kita yang tahu first things first-nya. Maka saudara, you can say no if you want. You can say no if you obey the word of God. Pertanyaan, can you say no? Bisakah kau berkata tidak? Saya percaya kita bisa. Asal hati kita taat kepada Tuhan. Kita bisa. Jika kita serius percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa kalau kita taat kepada firman Tuhan. Dan difitnah Nehemia-nya. Dan Nehemia dianggap menjadi orang yang berusaha menjadi raja, berusaha untuk mengontrol pemerintah baru, dan menjadikan revolusi dan sebagainya. Nehemia difitnah. Lalu kalau kita difitnah, pertanyaannya kita akan bagaimana? Nehemia waktu difitnah, saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Kalau kita melihat ayat 8, saya bacakan, saudara. Ayat 8 dikatakan, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti itu kau sebut tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Di sini yang kita lihat, Nehemia difitnah, Nehemia ditakut-takuti, Nehemia dikasih berita-berita konyol, dan setelah Nehemia difitnah, seringkali orang bilang apa? We must take revenge. Kita harus balas.
Tapi ada orang yang berkata, kita tidak boleh balas. Nah, pertanyaan orang Kristen boleh balas atau tidak boleh balas? Seringkali kita mengatakan, oh iya, pembalasan itu haknya Tuhan. Oh, betul Alkitab mengatakan itu. Tapi bukankah pembalasan yang adalah hak Tuhan, kita pun berhak untuk berkata bahwa yang bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan, haruslah adalah kita katakan dari Tuhan. Maka waktu kita melihat difitnah, betul surah Nehemia difitnah. Tapi Nehemia membela diri, Nehemia bahkan menyerang balik, tapi Nehemia tidak ikut-ikutan menfitnah. Sudah berarti pembalasan itu adalah hak Tuhan. Yes, di dalam urusan fitnah. Di dalam urusan fitnah itu adalah pembalasan Tuhan. Namun, waktu kita difitnah, berhak nggak kita untuk memberikan sebuah pembelaan? Saudara berhak membela diri. Menyerang balik, saudara, menyerang balik adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi, saudara, kita tidak boleh menyerang balik dengan melakukan dosa yang sama. Dosa itu salah. Nah, kita menyerang balik itu adalah karena apa? Kita bicara kebenaran. Waktu kita dituduh, kita harus membela diri, saudara harus bela diri. Saudara diserang, saudara harus serang kembali. Tapi serang kembali bukan dengan cara mereka. Menyerang kembali itu dengan caranya yang Tuhan ajarkan. Dan kita melihat Nehemia membela diri, Nehemia menyerang balik, tapi dia tidak memfitnah balik. Nah, seringkali kita tergoda dengan emosi, seringkali dengan waktu kita difitnah, lalu akhirnya kita mulai melakukan satu tindakan yang konyol, yaitu apa? Kita kembali memfitnah orang tersebut. Dia hanya mengatakan, yang kau katakan itu tidak benar. Dia hanya mengatakan semuanya itu isapan jempol belaka. Kamu cuma menakut-nakuti kami. Kamu cuma membuat kami keder aja. Nah, itu aja statement daripada Nehemia. Nehemia tidak memfitnah kembali. Saudara, dan waktu dikatakan dari nabi-nabi bahwa apa? Bahwa kamu akan dibunuh, maka sembunyilah di mana? Sembunyilah di bait suci. Kita melihat Nehemia pun berkata no. Bukan gengsi, bukan arogan. Tapi kenapa dia berkata no? Karena dia harus taat pada firman. Dia bukan orang Lewi. Dia harus taat kepada firman. Dia bukan imam. Dia harus tahu diri, siapa diri dia. Saudara, maka di sini kita melihat Nehemia adalah contoh yang baik untuk kita belajar tunduk kepada firman. Kita jangan segala sesuatu itu kita langsung menganggap bahwa saya orang percaya, segala apa yang saya pikir, yang saya rasa, yang saya lakukan, semua pasti adalah mewakili iman saya. Belum tentu. Kenapa banyak orang Kristen melakukan tindakan-tindakan bodoh? Misalnya, kita melihat di Eropa, di Korea, di South Korea. Kita melihat South Korea itu banyak orang Kristen. Dan kita juga melihat, meskipun mereka banyak orang Kristen, pelaku bunuh diri yang paling banyak adalah orang-orang Kristen juga. Kenapa? Karena mereka merasa saya orang Kristen tapi saya hidupnya pusyang-yang. Hidupnya nggak sesuai dengan iman. Saya menjadi seorang ibu tapi saya nggak punya cinta kasih ibu yang benar. Saya menjadi seorang ayah tapi saya berada di dalam satu posisi pekerjaan yang begitu great pressure sehingga akhirnya saya nggak bisa supply cinta kasih kepada anak. Gagal jadi papa, gagal jadi mama. Gagal jadi anak. Dan akhirnya banyak dari mereka melompat daripada rumah sakit, melompat daripada gedung tinggi, adalah karena merasa gagal dan ini dan itu. Saudara, siapa yang nggak pernah gagal? Saya pertanyaan, Alkitab mengatakan bahwa tunduk kepada firman. Dan karena tunduk kepada firman, tolak semua yang menteror kita. Tolak semua yang dengan niat jahat merusak kita. Dan saudara, yang terakhir kita akan tutup dengan satu hal, dia bukan cuma sekedar membela diri, bukan sekedar tidak memfitnah balik.
Tapi dia tunduk kepada firman Tuhan. Dan ayat 9b, apa yang dikatakan? Yaitu, karena mereka semua menakut-nakuti kami, mereka akan membiarkan pekerjaan ini sehingga tidak dapat diselesaikan, tapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Nah, saudara, ini Indonesianya jelek sekali. Terjemahannya jelek sekali. Maka saudara usahakan saudara kalau membaca kitab suci, saudara bisa compare dengan bahasa Inggris, atau kalau saudara punya pembelajaran dengan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, itu jauh lebih baik. Tapi bahasa Indonesia dengan kata sekuat tenaga, ini salah sekali. Saudara nanti coba cek di saudara punya Alkitab, khususnya saudara Alkitab dari bahasa Inggris misalnya. Nah, saudara, misalnya saya kutip dari New American Standard Bible. New American Standard Bible justru bukan mengatakan dia dengan sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga. Tapi di dalam New American Standard Bible yang dipakai adalah, but now strengthen my hands. Atau, but now, O Lord, strengthen my hands. Tapi sekarang ya Tuhan, kuatkan tanganku. Ini yang missing dari bahasa Indonesia. Saya nggak tahu sudah kenapa di LAI menafsirkan seperti itu. Tapi dalam New American Standard Bible, English Standard Version, dan sebagainya, sudah akan melihat bagaimana ada satu penekanan, yaitu apa? Di dalam setiap usaha tunduk kepada firman, usaha untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap untuk setia kepada Tuhan, dia sadar bahwa aku orang yang lemah. We are not Superman. Kita bukan orang-orang hebat yang punya tenaga super, saudara. Tidak. Justru ayat ini kita melihat dalam versi Inggris menunjukkan bahwa Nehemia juga manusia yang bukan sekedar berani, tapi dia juga takut, dia juga kecil, dia juga merasa ada hal yang missing dalam dirinya, yaitu apa? Percaya diri. Dia orang yang nggak percaya diri sebenarnya. Saudara, but now, O Lord, strengthen my hands. Inilah yang missing dari LAI. Dan saya takut kalau kita tidak menafsirkan dengan benar, maka saudara dan saya akan memiliki iman yang tidak benar. Maka imanmu harus berada dalam penafsiran Alkitab yang benar. Dan itulah kenapa gereja ini juga perlu belajar back to the Bible, mengajarkan yang benar untuk supaya apa? Saudara tidak sekedar jadi orang Kristen, tapi saudara punya kebenaran di dalam orang Kristen. Nah, saudara, but now strengthen my hands. Meskipun aku ditakut-takuti, aku bisa takut. But oh Lord, but now strengthen my soul. Strengthen my hands. Nehemia takut, saudara. Nehemia sadar diri. Dia cuma manusia biasa. Tapi dia minta Tuhan kuatkan tanganku. Untuk apa? Terus bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini bukankah di era pandemik kita rugi? Mungkin kita rugi, bisnis kita rugi, pekerjaan kita tidak seaktif dulu. Mungkin pelayanan kita dulu bisa begitu maksimal. Sekarang seperti virtual, kita hanya depend on viewer, kita depend on subscriber, kita depend on berapa orang yang klik-klik dan melihat rekaman dan sebagainya. Kita hanya bertemu dengan angka-angka, tapi kita nggak pernah bertemu dengan jiwa-jiwa. Saudara, kadang-kadang kita berada dalam posisi seperti ini, kita takut. Takut kenapa? Sungguhkah ya Tuhan? Tuhan, Engkau memakai aku? Sungguhkah ya Tuhan, di dalam pekerjaanku yang sekarang berada di dalam kerugian-kerugian ini, apakah sungguh aku dipakai Tuhan? Jangan-jangan kita akan seperti Ayub, yang menerima perkataan-perkataan, tapi kita nggak meneruskan selanjutnya. Mungkin kita dengar kata Elifas, kita dengar kata teman-teman dari Ayub, dan akhirnya kita mengatakan, ada something wrong, jangan-jangan kenapa saya bisa mengalami ini. Atau mungkin keluarga kita ada yang kena COVID dan akhirnya meninggal, dan akhirnya kita berkata, salah apa saya, dosa apa saya, mungkin kita akan menyalahkan semua itu.
Tapi saudara, Nehemia ditakut-takuti, diteror sana-sini, dan bahkan dibawa dalam hypocrite meetings yang berusaha untuk mencelakakan dia. Tapi kita melihat Nehemia tidak kompromi. Dia takut. Dia sadar. Tapi dia minta Tuhan kuatkan tanganku. Terus bekerja bagi Tuhan. Saya rindu kita semua juga punya doa seperti ini ya Tuhan. Kita punya doa kepada Tuhan. Tuhan, sanggupkan tanganku. Bekerja di dalam pekerjaanmu. Yesus di Getsemani. Dia waktu sebelum ditangkap. Dicatat Yesus takut. Yesus bukan 100% Allah. Yesus 100% manusia. Dan di Getsemani dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Dan dia masuk ke dalam. Tapi murid-muridnya tertidur. Yesus sebagai manusia, dia pun mengalami takut. Bahkan ketakutan itu pada saat dia berdoa sampai seperti bintik-bintik darah muncul. Tetapi saudara, meskipun takut itu ada, yang muncul yaitu apa? Not my will be done, but your will. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Cawan ini kalau boleh lewat daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi ya Tuhan, jangan kehendakku. Inilah kekuatan menghadapi kekhawatiran. Yang bisa menguatkan saudara cuma Tuhan. Maka setialah kepada firman, setialah kepada rencana Tuhan. Maka keadaan apapun yang berusaha untuk menggeser kita. Mungkin kita punya rasa takut. Tapi doa daripada Nehemia, oh Lord, now strengthen my soul, strengthen my hands. Biarlah juga menjadi doa kita semua. Di era pandemik ini, apa yang bisa saya kerjakan ya Tuhan? Tuhan, strengthen our hands. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Dan kita mohon kepada Tuhan. Bila Tuhan yang made it possible. Untuk kita bisa berkata, now, O Lord, strengthen my hands. Mari kita bersama-sama bagi berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Dan saya minta satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta saudara Johan bisa berdoa untuk kita. Apakah memungkinkan, Johan? Ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan pada kami masing-masing hari ini. Kami berdoa Bapa agar kami meneladani Nehemia yang setia melakukan tugas yang Engkau berikan dan dengan sungguh-sungguh dan memahami rencana-Mu atas hidup kami. Kami berdoa Bapa, apapun tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan, mohon agar Engkau yang kuatkan kami, sehingga kami dapat menuntaskannya seperti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang Engkau anugerahkan ini. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.